Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Nur Malasari dengan NPM 112111069, kelas G6, Prodi S1 Manajemen di STY STEMBI Bandung. Di sini saya akan menjelaskan materi teknik penulisan karya ilmiah. Pengertian teknik penulisan karya ilmiah menurut para ahli ada beberapa definisi. Yang pertama, menurut Brotowijoyo, yang dimaksud dengan karya ilmiah adalah karangan ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta dan ditulis menurut metodologi penulisan yang baik dan benar. Yang kedua yaitu menurut Susilo M. Karya ilmiah merupakan suatu tulisan ataupun karangan yang didapatkan sesuai dengan sifat keilmuannya dan didasari dari berbagai hasil pengamatan, penelitian, dan peninjauan terhadap bidang ilmu tertentu yang disusun dengan menggunakan metode tertentu dengan memperhatikan sistematika penulisan yang baik dan santun, serta dapat dipertanggungjawabkan keilmiahannya. Yang ketiga yaitu menurut Jones. Karya ilmiah merupakan karangan ilmuwan yang ditujukan untuk masyarakat tertentu ataupun profesional yang biasanya bersifat karya ilmiah tinggi. Yang keempat yaitu menurut Harry Firman. Karya ilmiah merupakan laporan berupa tulisan yang dipublikasikan ataupun dipaparkan dalam hasil pengkajian atau penelitian yang telah dilakukannya. Dalam penulisannya, memperhatikan kaidah dan etika keilmuan yang berada di masyarakat. Ciri-ciri karya ilmiah ada beberapa. Yang pertama yaitu menyajikan fakta-fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, karya ilmiah disajikan dengan menggunakan bahasa baku. Dan yang ketiga, karya ilmiah ditulis secara jujur dan akurat. Keempat, karya ilmiah disusun secara sistematis, konseptual, dan prosedural. Yang terakhir, penyimpulan karya ilmiah dilakukan berdasarkan fakta-fakta. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis karya tulis ilmiah. Ada beberapa, yang pertama makalah, kedua artikel, yang ketiga paper, yang keempat kertas kerja, yang kelima skripsi, yang keenam tesis, dan yang terakhir yaitu disertasi. Dalam penulisan karya ilmiah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu memilih topik penelitian, menentukan objek kajian, mengumpulkan bahan, melakukan survei lapangan, membuat hipotesis, melakukan penelitian berdasarkan metode yang telah direncanakan, mengumpulkan data hasil penelitian, menganalisis dan menginterpretasi data penelitian, serta merumuskan kesimpulan. Yang selanjutnya yaitu teknik penulisan karya ilmiah. Karya ilmiah ditulis pada kertas HPS dengan ukuran A4 menggunakan jenis huruf Times New Roman dengan ukuran 12 dan margin 4433. Baiklah, yang selanjutnya yaitu pengertian karangan. Karangan adalah karya tulis hasil dari kegiatan seseorang untuk mengungkapkan perasaan dan menyampaikannya melalui bahasa tulis kepada pembaca untuk dipahami. Jenis-jenis karangan yang pertama yaitu karangan narasi. Adalah salah satu jenis karangan atau karya tulis yang berupa rangkaian peristiwa baik fiksi maupun non-fiksi yang disampaikan sesuai dengan urutan waktu yang sistematis dan logis. Pada karangan ini terdapat tahapan-tahapan peristiwa yang jelas, dimulai dari perkenalan, timbul masalah, konflik, penyelesaian, dan penutup. Yang kedua yaitu karangan deskripsi. Karangan deskripsi adalah karya tulis yang menggambarkan suatu objek atau benda kepada pembaca, seolah-olah pembaca merasakan, melihat, atau mengalami sendiri topik yang ada di dalam tulisan. Yang ketiga yaitu karangan argumentasi. Karangan argumentasi adalah jenis karangan yang berisi pendapat atau argumentasi penulis tentang suatu hal. Karangan ini bertujuan untuk meyakinkan pembaca agar memiliki pandangan yang sama akan suatu hal dengan pandangan penulis. Yang keempat, karangan eksposisi. Karangan eksposisi adalah jenis karangan yang berisi tentang penjelasan maupun pemaparan mengenai suatu informasi kepada pembaca dengan tujuan agar memberikan informasi yang sejelas-jelasnya kepada pembaca. Yang kelima, karangan persuasi.
yaitu salah satu bentuk karya tulis yang berisi ajakan kepada para pembaca untuk melakukan atau mempercayai suatu hal. Yang keenam yaitu karangan ilmiah. Jenis karangan ini biasanya digunakan untuk menulis hasil sebuah penelitian yang telah dilakukan dengan tujuan membuktikan hipotesis atau mencari tahu kebenaran suatu teori yang diterapkan dalam fenomena yang ada di masyarakat. Yang ketujuh, karangan semi ilmiah. Karangan semi ilmiah merupakan jenis karangan yang sebagiannya menyajikan fakta dan sebagian lagi berupa fiksi. Biasanya jenis karangan ini menggunakan bahasa non-formal yang mudah dipahami oleh pembaca. Contoh karya tulis ilmiah sederhana terdiri dari bab 1 pendahuluan yaitu latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian, bab 2 yaitu pembahasan atau isi pokok pembahasan, dan yang ketiga bab penutup yaitu ada kesimpulan dan saran. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.